Kau pikir sudah melihat cukup banyak kekacauan di dunia ini? Kau kira tak ada tempat yang bisa membuatmu kaget lebih dari kawasan kumuh Asia atau zona perang di Timur Tengah? Kalau begitu, ikutlah bersamaku sampai akhir video ini. Karena ketika kau menjejakkan kaki di Nigeria, semua standar yang pernah kau tahu tentang ketertiban kebersihan atau kondisi hidup minimal akan menguap secepat setetes air di jalanan panas kota Lagos. Inilah negara dengan populasi terbanyak di Afrika, lebih dari 240 juta jiwa. Kaya minyak, kaya sumber daya, kaya iman dan miskin, hampir dalam segala hal lainnya. Tempat di mana orang-orang bercanda. Di Nigeria, kami tidak hidup. Kami hanya bertahan hidup. Begitu kau keluar dari Bandara Murtala Mohammed di Lagos udara langsung terasa berbeda. Bau bensin, asap kendaraan, keringat, debu, dan ikan kering bercampur menjadi aroma nasional Nigeria. Lalu lintas di sini tidak mengenal aturan. Serius, lampu merah hanyalah saran dan klakson adalah bahasa resmi. Siapa yang membunyikan klakson paling keras, dialah yang berhak jalan duluan. Polisi hanya berdiri menonton seolah mereka sudah lama menyerah pada sistem ini. Bus saling berebut dengan truk sepeda motor menyelip di antara kerumunan orang. Di pojok jalan seekor kambing berbaring santai di tengah jalan, dan tak ada yang heran. Karena di Nigeria, hal yang tak masuk akal justru adalah hal yang normal. Kau sedang menonton video ini dari mana? Tulis di kolom komentar ya. Penduduk menyebut Lagos kota yang tak pernah tidur, tapi kenyataannya ia lebih mirip mesin yang kehilangan kendali. Jutaan orang bekerja, berdagang, menyetir, berteriak, menawar, dan berebut setiap jengkal tanah. Kau bisa menghabiskan 3 jam hanya untuk menempuh 5 kilometer, bukan karena jauh, tapi karena segalanya berhenti dalam kekacauan. Suhu rata-rata di sini 35 derajat, listrik padam antara 5 sampai 8 jam per hari, dan harga bensin berubah secepat suasana hati cuaca. Saat generator menyala meraung, seluruh lingkungan pun ikut bergemuruh. Orang Nigeria menyebutnya musik dari ketangguhan. Di negaramu, apakah lalu lintas pernah seburuk ini sampai lampu merah cuma dianggap saran? Orang sering bilang hidup di Afrika itu murah. Di Nigeria itu benar sampai kau harus membayar sesuatu. Segelas teh manis hanya berharga beberapa sen, tapi sepotong roti bisa setara dengan upah kerja seharian. Dan tidak, itu bukan roti isi daging sapi, tapi roti kering keras yang membuatmu harus meneguk setengah botol air agar bisa menelannya. Pendapatan rata-rata orang Nigeria saat ini sekitar 100 hingga 150 dolar sebulan, bahkan tak cukup untuk membayar tagihan listrik di banyak negara lain. Ironisnya, mereka bahkan tak punya listrik untuk dibayar. Di Lagos, kota terbesar di negara ini, kau bisa menyewa kamar seukuran peti mati mini, dinding lembab, atap seng berlubang, namun tetap harus membayar 70 dolar per bulan. Jika ingin sedikit lebih layak dengan jendela sungguhan, alih-alih kain sobek, siapkan paling tidak 300 sampai 500 dolar, setara 3 bulan gaji, jika engkau cukup beruntung punya pekerjaan. Jadi bagaimana cara mereka bertahan? Mereka menjual bensin ilegal di pinggir jalan, mengumpulkan plastik bekas, jadi ojek menjual kacang atau minyak goreng bekas. Bekerja 12 jam, makan 2 kali, tidur 5 jam, dan berdoa 10 menit, bukan karena religius, tapi karena hanya mukjizat yang bisa membuat mereka bertahan sampai akhir bulan. Kau pikir orang Nigeria miskin karena malas? Tidak. Mereka bekerja tanpa henti sampai lupa lelah hanya untuk sadar bahwa uang yang mereka hasilkan tak mampu mengejar harga beras. Satu karung beras 10 kg kini seharga 15 dolar, minyak goreng 10 dolar sebotol, satu butir telur 30 sen. Artinya untuk memasak satu kali makan layak, kau harus menghabiskan uang setara upah seminggu, dan itu baru untuk satu orang. Karena itu, kebanyakan keluarga hanya makan nasi putih dengan saus cabai atau kacang, daging barang mewah, susu sebatas mimpi. Anak-anak tumbuh dengan perut kosong, hal yang dianggap biasa. Karena di sini lapar bukan tragedi melainkan gaya hidup. Lalu soal listrik, rata-rata setiap rumah kehilangan listrik setidaknya 6 jam per hari. Jadi apa yang mereka lakukan? Membeli generator. Tapi untuk menyalakan generator, mereka butuh bensin, dan bensin lebih mahal dari harapan. Mereka menghabiskan 30% penghasilan hanya untuk bahan bakar demi menyalakan lampu. Beberapa jam saja.
Itulah paradoks Nigeria, negara penghasil minyak tapi rakyatnya membeli bensin seolah membeli emas. Bagi orang asing, hidup di Nigeria adalah versi VIP, tempat di mana kau membayar 10 kali lebih mahal, tapi tetap menikmati mimpi buruk yang sama. Sebuah apartemen untuk ekspatriat di Lagos berharga antara 1.000 sampai 2.000 dolar sebulan, dan tetap saja listrik padam setiap hari. Ingin listrik 24 jam tanpa henti, beli generator sendiri. Ingin air bersih, pesan truk air datang ke rumah. Ingin aman, sewa pengawal bersenjata. Tapi kau harus membayar tambahan 300 hingga 400 dolar setiap bulan hanya untuk hidup tanpa mati. Orang asing sering bercanda satu sama lain. Di sini kau tidak perlu alarm. Suara generator tetangga sudah cukup membangunkanmu tiap pagi. Mereka tinggal di kompleks dengan tembok tinggi, dijaga satpam bersenjata AK-47. Tapi saat keluar rumah tetap harus waspada setiap langkah. Karena di Nigeria, keamanan tak pernah mutlak, hanya ada keselamatan sementara. Makanan bergaya barat pun langka dan mahal. Sebungkus keju harganya 15 dolar, sebotol anggur setara tiket pesawat domestik. Bahkan sebotol Coca-Cola impor bisa 3 kali lebih mahal dibanding di Eropa. Orang asing yang hidup di sini akhirnya belajar satu hal. Di Nigeria uang tidak menyelesaikan masalah. Ia hanya membuat rasa sakitnya sedikit berkurang. Menurutmu dengan 100 dolar, apakah kau bisa bertahan hidup 1 bulan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dari kejauhan Nigeria tampak seperti ekonomi yang menjanjikan. Namun saat kau benar-benar hidup di sana, kau akan mengerti bertahan hidup bukanlah keterampilan, itu adalah naluri. Naluri yang diasah selama generasi di bawah terik matahari, pemadaman listrik, rasa lapar dan tawa yang tetap terdengar. Karena di Nigeria kemiskinan bukan dosa melainkan takdir, dan bertahan meski hanya 1 hari lagi sudah dianggap kemenangan. Di Lagos makan bukan sekadar kebutuhan, itu adalah taruhan hidup dan mati. Sebab di sini setiap makanan pinggir jalan menyimpan 2 kemungkinan: kau kenyang bahagia, atau kau masuk rumah sakit dengan perut memberontak. Di trotoar asap panggangan menebal bercampur aroma daging terbakar, minyak kelapa sawit dan debu jalanan. Tusukan suya daging sapi panggang berlumur, cabai, kacang tanah dan rempah mendesis di atas panggangan besi hitam. Suara bara, bunyi pisau mencincang dan teriakan. Suya-suya bergema seperti lagu jalanan Nigeria. Siapapun yang melihat akan tergoda. Tapi lihat lebih dekat, di belakang lapak itu ada selokan hitam pekat dan tangan si penjual baru saja menyeka keringat dengan kain yang akan ia pakai membungkus dagingmu. Di sini mencuci tangan dengan sabun adalah kemewahan dan air bersih hanyalah legenda kota. Banyak orang makan dengan tangan bukan karena tradisi tapi karena tak punya sendok. Namun mereka tetap makan dengan lahap, tersenyum lebar, seolah sistem imun mereka adalah legenda hidup. Nigeria bangga dengan kekayaan kulinernya yang paling beragam di Afrika. Mereka punya sup egusi dibuat dari biji melon tumbuk dan minyak sawit berwarna kuning menyala seperti matahari terik. Ada nasi jollof, hidangan pedas khas Afrika Barat yang dianggap kebanggaan nasional. Dan ada fufu, adonan singkong lengket yang dimakan dengan cara mencelupkan langsung ke sup panas, lalu menyantapnya dengan seluruh keyakinan bahwa tanganmu tidak akan melepuh. Namun di balik keragaman itu tersembunyi dunia kuliner tanpa aturan. Makanan dijemur di bawah terik matahari, lalat, beterbangan asap bensin bercampur dengan aroma daging. Air cuci piring dipakai ulang berkali-kali sampai warnanya berubah. Dan lemari pendingin, benda paling mewah di warung, hanyalah angin yang berembus. Di pasar besar seperti Balogun atau Oshodi, kau bisa menemukan segalanya dari ikan kering, daging kambing hingga hati sapi yang masih dikerumuni lalat utuh. Bau busuk, bau gosong, aroma cabai, dan bau manusia berpadu menjadi simfoni yang hanya Nigeria bisa ciptakan. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan lebih dari 60 juta orang Nigeria setiap tahun menderita penyakit pencernaan akibat makanan kotor dan air tercemar. Namun hal yang menakutkan adalah mereka sudah terbiasa dengan itu. Kalau kau bisa makan di Lagos tanpa masuk rumah sakit, berarti para dewa telah mengakuimu sebagai orang Nigeria sejati. Kalau harus memilih antara kelaparan dan salah satu dari hidangan itu, kau akan pilih yang mana? Tulis di kolom komentar.
Bagi wisatawan, Nigeria adalah surga bagi mereka yang punya perut baja. Kau bisa mencicipi sup ogbono dimasak dari biji liar kental dan licin sampai susah ditelan. Atau pepper soup, semangkuk sup super pedas yang dipercaya orang Nigeria bisa menyembuhkan semua penyakit dari flu sampai patah hati. Mereka makan cabai seolah itu senjata melawan kenyataan. Semangkuk nasi tanpa pedas tidak dianggap nasi. Di Nigeria makan bukan sekadar untuk kenyang, tapi untuk membuktikan bahwa kau masih hidup. Orang-orang bisa berdebat makan tertawa sambil minum air sungai yang belum disaring. Seorang pria menggigit potongan suya gosong menarik napas meringis, lalu tertawa pedas banget, tapi masih lebih baik daripada nganggur. Turis barat datang ke Nigeria dengan keberanian dan pulang dengan obat pencernaan. Banyak yang bilang hanya setelah 1 kali makan di jalanan, mereka sudah dirawat seperti warga lokal. Seorang blogger kuliner pernah menulis, "Makanan Nigeria luar biasa. Aku mencintai nasi jollof. Sampai dia memutuskan untuk kembali ke perutku." Sedangkan mereka yang sudah lama tinggal di sini belajar memilih makanan dengan naluri. Mereka mencium, menebak, bertanya airnya dari mana, lalu tetap makan karena tahu tak ada pilihan yang lebih bersih. Cukup menempuh beberapa kilometer di Lagos, kau akan paham arti 2 dunia dalam 1 negara. Di Makoko, orang hidup di atas air hitam, rumah panggung reyot, anak-anak mendayung dengan jeriken plastik. Belok sedikit ke Victoria Island, segalanya berubah, mobil mewah, rumah kaca, secangkir kopi Starbucks, seharga $10, sama dengan uang makan seminggu di daerah kumuh. Nigeria menyebut itu kemajuan. Tapi kenyataannya 1% penduduk hidup seperti raja sementara. Lebih dari 130 juta orang lainnya berjuang hanya untuk makan. Di satu sisi ada villa tepi laut bernilai $10 juta. Di sisi lain ada seorang ibu yang menjual segenggam tepung singkong demi membeli air bersih. Di negeri ini orang kaya takut perampok dan orang miskin takut kelaparan, tak seorang pun benar-benar tidur nyenyak. Bank Dunia mencatat Nigeria adalah ekonomi terbesar di Afrika. Tapi 63% rakyatnya hidup dalam kemiskinan multidimensi. Artinya mereka tak hanya kekurangan uang, tapi juga listrik, air, dan harapan. $1 di Lagos bisa membelikanmu seteguk latte mewah, atau 3 kali makan untuk bertahan hidup. Jika kau pikir agama hanyalah keyakinan, maka di Nigeria agama adalah industri besar. Sekitar 97% rakyatnya mengaku taat beragama, dan mereka menunjukkannya dengan cara yang tak bisa ditiru siapapun. Di utara, lantunan doa umat Islam bergema 5 kali sehari. Di selatan, nyanyian gereja terdengar hingga tengah malam. Dan di tengah-tengahnya, tanah kekacauan tempat para dewa dan roh jahat bisa duduk minum teh bersama. Orang Nigeria percaya bahwa segala masalah bisa diselesaikan lewat ritual. Sakit, sembelih kambing. Kurang hujan, tabuh genderang, panggil awan. Istri selingkuh, kubur boneka di perempatan jalan untuk membersihkan dosa. Di banyak desa, jimat, bubuk, dan kutukan dijual terbuka seperti obat flu. Sedangkan dukun, atau dengan nama keren konsultan spiritual, bisa menghasilkan uang lebih banyak daripada dokter sungguhan. Organisasi hak asasi manusia mencatat setiap tahun ratusan anak dicap child witch, anak penyihir, hanya karena sakit cacat atau menangis terlalu sering. Sebagian dipukuli, diusir, bahkan dibunuh karena dianggap membawa sial bagi keluarga. Pemerintah melarang, tapi kepercayaan tidak butuh izin. Di Nigeria, logika adalah agama minoritas. Orang rela berjalan puluhan kilometer hanya untuk diurapi minyak oleh pendeta percaya bahwa itu akan menghapus semua penderitaan. Mereka membawa uang terakhirnya ke gereja, berharap menukar kesulitan dengan mukjizat. Sementara pastor datang dengan mobil mewah, berdoa agar mereka diselamatkan. Mereka pulang ke rumah tanpa listrik, tanpa air, hanya tersisa iman. Di Nigeria, pagi hari tidak dimulai dengan suara ayam berkokok, tapi dengan suara tembakan. Bukan di medan perang, tapi di tengah kota. Warga sudah terbiasa bangun dengan suara klakson generator dan teriakan rampok. Menurut data Badan Keamanan Nigeria, setiap tahun terjadi lebih dari 30.000 kasus perampokan dan penculikan. Namun angka sebenarnya bisa 2 kali lipat, karena sebagian besar orang bahkan tak repot melapor. Di Lagos, perampokan bukan lagi kejahatan tapi profesi.
Mereka bekerja dengan sistem teratur, membagi wilayah layaknya perusahaan pengiriman barang. Ada tim khusus motor, tim mobil, dan tim VIP yang melayani orang-orang dengan jam tangan mahal. Kau bisa dihentikan di persimpangan, kaca mobil pecah, dompet hilang, ponsel lenyap, bahkan ketenanganmu ikut raib. Tapi kalau beruntung, mereka akan meninggalkan sepasang sandalmu. Sebuah bentuk moralitas kriminal yang hanya Nigeria berani banggakan. Pernahkah kau mengalami perjalanan seburuk itu di tempat lain? Ceritakan pengalaman terburukmu di kolom komentar, aku ingin mendengar. Di pedesaan keadaannya bahkan lebih buruk. Penculikan telah menjadi industri dengan pertumbuhan tercepat di negeri ini. Orang sering bercanda, kalau kau belum pernah diculik, berarti kau belum cukup lama hidup di sini. Kelompok bersenjata bersembunyi di hutan, menghadang bus, menutup jalan, dan menuntut tebusan. Satu kasus bisa menghasilkan beberapa ribu dolar setara setahun kerja jujur seorang warga biasa. Banyak desa bahkan membentuk dana tebusan sendiri seperti biaya hidup wajib. Namun hal paling menakutkan bukanlah kejahatan itu sendiri, melainkan keyakinan bahwa tak ada siapapun yang bisa mengubahnya. Polisi kadang tidak datang atau datang hanya untuk ikut berbagi hasil. Maka rakyat hidup berdampingan dengan rasa takut, seperti halnya dengan debu dan pemadaman listrik menyiksa, tapi sudah terbiasa. Pernah dengar istilah wisata ekstrim? Di Nigeria, keluar rumah untuk membeli roti pun sudah tergolong ekstrem. Wisatawan jarang datang bukan karena negara ini miskin keindahan, tapi karena terlalu banyak keindahan yang berbahaya. Jangan salah paham, negara ini memang indah. Pantai Tarkwa Bay di Lagos berwarna hijau toska, seperti kartu pos air terjun Erin Ijesa megah bak. Dari film legenda, dan dataran tinggi Obudu, disebut Swissnya Afrika. Terdengar menggoda, bukan? Tapi untuk mencapai tempat-tempat itu, kau harus melewati jalan berlubang sepanjang puluhan kilometer, polisi yang memberhentikan mobil untuk meminta uang, dan tangan-tangan asing yang menyelinap lewat jendela saat lampu merah. Di bandara, barang bawaanmu bisa menghilang lebih cepat dari proses check-in. Petugas bea cukai tersenyum lebar, terutama jika menemukan beberapa lembar dolar terselip di paspor. Di pasar, penjual menatapmu seolah kau mesin ATM berjalan. Barang cenderamata seharga 2 dolar, mereka tawarkan 20, lalu tetap tersenyum seakan baru memberimu berkah ekonomi. Dan soal hotel, tenang saja, mereka selalu memberi bonus pengalaman audio eksklusif, suara generator meraung sepanjang malam, dan aroma bensin memenuhi udara. Kalau beruntung, kau juga dapat tambahan konser klakson dan gonggongan anjing untuk menambah kedalaman tidurmu. Dan ketika kau ditipu di Palak atau kehilangan dompet, jangan marah. Karena penduduk setempat hanya akan mengangkat bahu dan mengucapkan kalimat legendaris, "Selamat datang di Nigeria. Beginilah cara kami bertahan." Di negeri ini, pariwisata bukan liburan, melainkan pelatihan bertahan hidup nyata. Sebab di Nigeria, setiap perjalanan bukan sekadar eksplorasi, melainkan permainan antara keberuntungan dan naluri. Jika kau pulang dengan barang masih lengkap, itu bukan sekadar liburan, itu kemenangan. Di Nigeria, menjadi perempuan bukanlah peran, melainkan hukuman seumur hidup. Tanpa penjara, tanpa rantai, hanya kemiskinan prasangka dan masyarakat yang menganggap mereka alat untuk kelangsungan hidup orang lain. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2025, hampir 44% perempuan Nigeria menikah sebelum usia 18 tahun, dan sepertiga pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual setidaknya sekali seumur hidup. Di pedesaan, jutaan perempuan masih dilarang memiliki tanah, membuka rekening bank, atau melanjutkan sekolah setelah menikah. Dan hak untuk berkata tidak di sini belum pernah ditemukan. Lalu bagaimana dengan anak-anak Nigeria? Mereka tidak dilahirkan untuk tumbuh besar. Menurut UNICEF, lebih dari 18 juta anak Nigeria tidak bersekolah, dan 1 dari 10 meninggal sebelum ulang tahun kelima. Di banyak tempat mereka bermain di tepi selokan, bermain dengan botol plastik, kadang dengan jarum suntik bekas mainan termurah di dunia. Masa kecil di sini tak punya taman bermain, tak punya warna, hanya debu, suara generator, dan perut lapar. Pendidikan seharusnya menjadi jalan keluar, justru berubah menjadi ilusi. Sekolah negeri, sebuah gubuk reot, 50 anak berdesakan di sekitar papan tulis retak. Guru digaji begitu rendah hingga banyak yang berhenti dan menjadi tukang ojek.
Dan akhirnya kebodohan menjadi warisan nasional diturunkan dari generasi ke generasi seperti kutukan bernama kemiskinan. Yang lebih menakutkan, tak ada yang menganggap itu dosa. Seluruh masyarakat sudah terbiasa melihat perempuan berlutut dan anak-anak mengais sampah. Di negara paling berdosa di dunia pada tahun 2025 kejahatan bahkan tak perlu disembunyikan karena ia sudah menjadi pemandangan. Sulit dipercaya, tapi Nigeria sebenarnya adalah pusat teknologi terbesar di Afrika dengan ribuan perusahaan rintisan fintech pusat data dan kawasan teknologi bernama Silicon Lagoon di Lagos. Perusahaan seperti Flutterwave dan Interswitch telah melahirkan miliarder sungguhan menempatkan Nigeria di peta inovasi dunia. Anak-anak di kota besar belajar pemrograman Python sejak usia 10 tahun. Sementara di desa jutaan, orang masih belajar di bawah lampu minyak tanah. Menurut Bank Dunia, lebih dari 45% penduduk Nigeria, sekitar 95 juta jiwa, tidak memiliki akses listrik yang stabil dengan rata-rata pemadaman 32 kali setiap bulan. Banyak daerah hanya mendapat listrik 3 jam per hari, dan penduduk menyebutnya keajaiban nasional. Ironisnya di seluruh negeri, ada lebih dari 220 juta kartu SIM. Aktif artinya jumlah nomor ponsel lebih banyak dari jumlah orang yang punya listrik. Sebuah paradoks sempurna abad 21 negara dengan jaringan 5G, tapi tak punya cukup daya untuk mengisi baterai. Nigeria bisa menciptakan miliarder teknologi, tapi tak mampu menerangi seluruh rakyatnya. Di sini, modern dan primitif hidup berdampingan harmoni yang aneh sekaligus absurd. Dan orang Nigeria tak melihat itu sebagai masalah. Mereka hanya tertawa dan berkata, "Di Nigeria, kalau kau dapat listrik 3 jam sehari berarti kau menang jackpot." Nigeria tidak hanya miskin uang, tapi juga miskin udara untuk bernapas. Udara di sini harus bekerja lembur, menanggung debu asap dan aroma bensin terbakar. Setiap hari hanya di Lagos kota dengan lebih dari 20 juta penduduk ditelan, lebih dari 15.000 ton sampah, dan hanya 30% yang dikelola dengan benar. Sisanya didaur ulang dengan cara khas Nigeria, dibakar di udara terbuka, dibuang ke sungai, atau dikubur tipis-tipis seolah menutupi kejahatan yang semua orang tahu. Saat angin bertiup, sampah menari seperti salju hitam di atap rumah, masuk ke makanan, menyusup ke dalam mimpi. Dan di Nigeria, udara bersih bukan lagi hak asasi tapi barang mewah. Di kawasan delta Niger yang dulu disebut permata minyak Afrika, kini hanya tersisa kuburan alam raksasa. Air sungainya hitam dan kental seperti tinta, ikan mati mengapung di tepi tanah merembes minyak seolah sedang menangis. Menurut PBB, setiap tahun terjadi lebih dari 240 kebocoran minyak menghancurkan ratusan ribu hektar lahan pertanian. 80% populasi ikan alami menghilang. Anak-anak tumbuh dengan kulit, mengelupas napas penuh asap, dan umur 10 tahun lebih pendek dari rata-rata nasional. Sementara itu, perusahaan minyak internasional mencatat laba miliaran dolar. Penduduk setempat mandi dalam lumpur beracun, makan ikan yang terkontaminasi logam berat, dan menyebutnya makan malam. Negara ini masuk 10 besar dunia dalam cadangan minyak pengekspor energi global, tapi rakyatnya tak punya listrik di rumah. Di Lagos, tingkat polusi udara 15 kali di atas batas aman Organisasi Kesehatan Dunia. Anak-anak menghirup asap generator lebih sering daripada udara segar. Orang dewasa batuk sampai terbiasa paru-paru mereka menjadi rumah bagi asap diesel. Nigeria menyebut dirinya raksasa Afrika. Tapi kalau kau perhatikan baik-baik, raksasa itu sedang duduk di atas gunungan sampahnya sendiri, sambil menghisap rokok yang terbuat dari asap pabrik. Jika seseorang bertanya, apa pekerjaan paling stabil di Nigeria? Jawabannya adalah korupsi. Sebuah industri yang tak perlu iklan, tak takut resesi, dan tak pernah mengenal pengangguran. Ia berjalan mulus seperti mesin tua yang berpengalaman, di mana setiap orang tahu perannya, dari pemberi hingga penerima, dari yang dipaksa sampai yang sukarela. Di Nigeria, korupsi bukan hanya tindakan, tapi cara hidup. Seorang anak tumbuh besar akan cepat belajar bahwa segalanya membutuhkan biaya proses. Akte lahir tidak akan keluar sendiri, paspor tidak akan diterbitkan sendiri, dan polisi tidak tersenyum tanpa alasan.
Di sini, setiap senyuman punya harga, dan setiap dokumen butuh pelumas agar bisa bergerak. Dari rumah sakit, sekolah, hingga kantor pemerintahan, uang bukan sekadar alat tukar, tapi bahasa komunikasi universal. Menurut Transparency International tahun 2025, Nigeria berada di peringkat 145 dari 180 negara dalam indeks transparansi. Angka itu tak mengejutkan siapapun, karena masyarakat sudah terbiasa dengan prinsip, kalau mau hidup, kau harus tahu cara menyuap. Korupsi di sini tidak bersembunyi. Dalam bayangan, ia terjadi di siang bolong di depan tatapan, saling memahami antara dua pihak. Tak ada lagi yang menyebutnya salah. Mereka hanya menyebutnya cara sistem bekerja. Jika kau mencari destinasi dengan budaya Afrika yang kuat, penuh energi dan kejutan, Nigeria pasti akan mengubah pandanganmu. Negara terpadat di benua hitam ini memadukan kehidupan modern warisan ribuan tahun dan keramahan luar biasa. Nigeria menyambut wisatawan internasional, tapi kau harus menyiapkan visa sebelum berangkat. Saat ini ada dua jenis utama. E-visa atau visa elektronik untuk wisata bisnis atau kunjungan keluarga. Kau cukup mendaftar di situs resmi pemerintah Nigeria, mengunggah paspor, foto, dan surat undangan. Bila ada, hasil biasanya keluar dalam waktu 5-7 hari kerja. Opsi kedua adalah visa melalui kedutaan atau konsulat Nigeria, lebih umum bagi wisatawan dari Eropa, Amerika, atau Korea Selatan. Dokumen yang dibutuhkan: paspor berlaku minimal 6 bulan, rencana perjalanan, tiket pulang pergi, dan konfirmasi hotel. Catatan, penting sertifikat vaksinasi demam kuning wajib ditunjukkan saat masuk Nigeria. Tanpa itu, kau bisa ditolak masuk atau dipaksa vaksin di bandara. Mulailah perjalananmu di Lagos, dan kau akan paham mengapa kota ini disebut New York-nya Afrika. Segalanya bergerak cepat, lalu lintas padat, musik Afrobeat menggema di udara, dan orang-orang penuh energi. Luangkan setidaknya 1 hari untuk menikmati pantai Tarkwa Bay atau Elegushi Beach, tempat warga setempat bersantai, bermain voli, dan makan seafood segar. Jangan lupa kunjungi Lekki Conservation Center, kawasan ekowisata dengan jembatan gantung kayu terpanjang di Afrika, di mana kau bisa berjalan di antara pepohonan hijau dan melihat monyet liar berayun bebas. Saat matahari terbenam, Lagos benar-benar hidup. Bar tepi pantai, panggung musik terbuka, dan konser malam menjadikan kota ini pesta tanpa akhir. Bagi orang Nigeria, musik bukan sekadar hiburan, tapi gaya hidup. Dan kau akan merasakannya di setiap jalan yang kau lewati. Abuja, ibu kota tenang di jantung Nigeria. Bertolak belakang dengan hiruk-pikuk Lagos, Abuja menawarkan suasana modern tapi damai. Jalan lebar, gedung pemerintahan, dan kawasan perumahan elit tersebar di antara perbukitan hijau. Daya tarik utama kota ini adalah Zuma Rock, batu raksasa, setinggi lebih dari 700 meter, dianggap sebagai penjaga gerbang Abuja. Legenda mengatakan, wajah di permukaan batu itu adalah wajah dewa pelindung wilayah ini. Kau juga bisa mengunjungi Gereja Nasional Nigeria dan Masjid Agung Abuja, dua bangunan megah yang berdiri tak jauh satu sama lain, simbol toleransi dan keberagaman iman di negara ini. Calabar, kota festival Afrika. Jika datang pada bulan Desember, jangan lewatkan Karnival Calabar, festival kostum terbesar di Afrika. Puluhan ribu orang berpawai di jalan dengan pakaian warna-warni menari, diiringi musik Afrobeat yang membara. Suasananya liar, tapi megah, tempat di mana seni budaya dan semangat Afrika menyatu dalam pesta visual raksasa. Banyak wisatawan menyebut Calabar sebagai Rio-nya Afrika. Dataran tinggi Jos dan Taman Nasional Yankari, Nigeria bukan hanya kota dan kebisingan bagi pecinta alam. Dataran tinggi Jos menawarkan udara sejuk, sepanjang tahun dikelilingi hutan pinus dan danau jernih. Sedikit lebih jauh terdapat Taman Nasional Yankari, taman terbesar di Nigeria, tempat kau bisa berendam di mata air panas. Wiki melihat gajah, babun, antelop, dan kerbau liar di habitat aslinya. Surganya para fotografer dan penjelajah sejati. Hal penting sebelum berkunjung ke Nigeria: hindari bepergian malam hari di pedesaan atau perbatasan. Gunakan hanya taksi resmi atau aplikasi terpercaya. Tukarkan uang dolar, euro, atau pound di bank atau bandara. Berpakaian sopan, hindari memotret orang asing atau gedung pemerintah tanpa izin.
Orang Nigeria ramah dan suka berbicara langsung, senyum, jabat tangan, dan percakapan kecil bisa membuatmu cepat punya teman. Jangan tinggalkan Nigeria sebelum mencicipi nasi jollof, hidangan pedas legendaris Afrika Barat suya, daging panggang berbumbu cabai, dan egusi sup kental dari biji melon dan daging. Nigeria adalah salah satu negara dengan budaya paling hidup dan autentik di dunia. Di sini kau tidak hanya melihat, kau ikut hidup di dalamnya. Setiap napas tawa, tabuhan drum, dan gigitan makanan menceritakan kisah tentang negeri muda yang penuh semangat dan daya juang. Nigeria dulu disebut raksasa Afrika, julukan yang membuat rakyatnya bangga selama puluhan tahun. Namun hingga tahun 2025 raksasa itu mulai goyah. Reformasi ekonomi hanya menghasilkan angka indah di atas kertas, sementara lebih dari 130 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan dan 40% kaum muda menganggur. Negara pengekspor minyak justru membiarkan rakyatnya hidup dalam kegelapan, di mana listrik padam lebih sering daripada janji politikus. Generasi muda, lebih dari separuh populasi, pintar, kreatif, tapi tak punya lahan untuk menanam mimpi. Mereka meninggalkan tanah air menuju Kanada, Amerika, dan Eropa, membawa cita-cita yang tak sempat disulut oleh listrik negaranya sendiri. Yang tinggal hanyalah mereka yang bertahan dengan iman, satu-satunya bahan bakar yang belum dikenai pajak. Di tengah kemiskinan dan kekacauan, rakyat Nigeria tetap tertawa, menari, dan percaya pada hari esok. Mereka hidup di antara tumpukan sampah, pemadaman listrik, dan kejahatan, tapi tetap berpesta, tetap berdoa, seolah mukjizat akan datang di pemadaman berikutnya. Iman mereka bukan karena naif, tapi karena itu satu-satunya naluri bertahan hidup yang tersisa. Nigeria belum mati, ia hanya berjuang untuk bernapas. Dan ketika segalanya habis, minyak, uang, listrik, bahkan kepercayaan pada pemerintah, yang tersisa hanyalah harapan. Karena di negeri ini harapan adalah bahan bakar termahal, tapi satu-satunya yang tak bisa dipadamkan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kau pikir sudah melihat semua sisi gelap dunia, ingatlah, masih ada Nigeria di luar sana. Jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan pendapatmu, dan tekan tombol berlangganan agar